kedudukan orang, ya, derajat orang di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini seberapa, pertama adalah iman, yang kedua adalah seberapa besar dia memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ya. Ini tidak ada amal yang lebih utama dari itu. Ya, janganlah mudah mulut kita ini mencela orang yang banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Belum tentu kita bisa seperti itu. Kita cuma bisa bicara, kita cuma bisa nyinyir, ya. Istilahnya sekarang itu nyinyir. Netizen plus 62 itu paling mudah nyinyir, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci maki orang yang telah memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin. Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis, sebuah riwayat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara, ada dua hal, ya, la syai'a, tidak ada satupun, afdolu, yang lebih afdol, yang lebih utama, minhuma, daripada kedua perkara tersebut, yaitu al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin. Jadi ada dua perkara, ya. Tidak ada lagi yang lebih afdol dari dua perkara ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Apa itu iman? Iman itu sederhana saja, percaya, yakin, mantap, itu namanya iman. Jadi iman itu adalah an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, at-tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati, kemudian dan diwujudkan dalam tindakan. Ini namanya iman. Ketika saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, saya ucapkan an-nutqu bil lisan, dan saya benarkan ucapan saya itu dalam hati, kemudian saya wujudkan dalam tindakan saya. Ketika saya mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, berarti saya meyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang benar dan wajib diikuti. Saya laksanakan sholat, saya tunaikan zakat, saya puasa di bulan Ramadan, saya pergi haji ke Baitullah. Nah, mewujud dalam tindakan, inilah yang disebut dengan tahapan daripada iman itu sendiri. Jadi nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan diwujudkan dalam tindakan. Nah, buah daripada iman itu apa? Akhlakul karimah. Jadi seorang mengaku beriman kepada Allah, ya, buahnya itu adalah akhlakul karimah. Kalau dia iman kepada Allah, berarti dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia taat kepada perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Itu adalah buah daripada, atau thamratul iman, buah daripada iman. Dan ini tidak ada yang lebih utama daripada iman, daripada keimanan yang semacam ini. Kemudian yang kedua, ya, wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat atau bermanfaat kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam. Lah, manfaatnya berupa apa? Di sini ditegaskan bil maqal. Kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apa? Dengan ucapan, dengan nasihat. Ya. Dengan nasihat, dengan ucapan, berkata yang baik, menasehati orang yang baik, menasehati orang lain, memberitahu yang baik, yang buruk. Ini namanya memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, inilah levelnya para ulama. Jadi wan naf'u lil muslimin bil maqal, ini siapa? Ini kelasnya atau levelnya para ulama, mengajak orang kepada kebaikan. Yang kedua, au bil jah, atau dengan kedudukan. Dengan kedudukan. Makanya ya, kalau kita tidak dilarang menjadi pejabat, itu tidak dilarang, tetapi
tujuannya adalah an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Sebab ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya kedudukan ya, dia bisa membela orang-orang lemah, dia bisa menegakkan kebenaran, dia bisa menegakkan keadilan. Kalau yang semacam itu, maka merebut kekuasaan itu menjadi sesuatu yang wajib. Dengan kejabatannya dia bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Bukan dengan jabatannya dia memperkaya diri sendiri, bukan dengan kedudukannya dia bertindak sewenang-wenang, dia menindas, dia korupsi. Nah, ini enggak benar. Ya. Makanya salah satu doa yang mustajab ya. Satu negeri itu berkah dan doanya diijabah oleh Allah, penduduk negeri tersebut doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya di situ pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu yang bagaimana? Ya. Yang tasarruful imam ala ra'iyah manudul min maslahah, yang kebijakannya terhadap rakyat itu mengikuti kemaslahatan. Dia selalu berpikir siang dan malam bagaimana menyejahterakan rakyatnya. Dia berpikir siang malam, setiap waktu 24 jam dia berpikir bagaimana membuat kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, pemimpin seperti inilah pemimpin yang paling dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, adanya pemimpin yang adil inilah yang menyebabkan sebuah negara, satu negeri menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Yang ketiga, au bil mal, atau dengan hartanya. Lah, ini para pengusaha. Para pengusaha, kalau kita mau bermanfaat untuk orang banyak, mau bermanfaat buat kaum muslimin, nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ulama. Jadi apapun Anda bisa ya, memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ya, makanya nih, kalau Anda jadi orang kaya, kalau Anda seorang pengusaha, Anda bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Apa? Anda bangun dengan harta Anda bantu orang-orang yang kelaparan, Anda bantu orang-orang susah, Anda santuni fakir miskin, Anda santuni anak yatim. Ini namanya bermanfaat untuk kaum muslimin. Untuk Anda bangun pondok pesantren, mungkin Anda nggak bisa jadi kiainya, Anda nggak bisa ngajar, tapi Anda punya uang yang bisa membangun pondok pesantren. Kemudian yang aubil badan, atau dengan badan ya, memberikan manfaat untuk kaum muslimin dengan badan, dengan tubuh. Kalau saya nggak bisa dengan ilmu, saya tidak bisa. Dengan dengan kedudukan ya boro-boro saya rakyat jelata. Dengan mal, dengan dengan harta ya boro-boro saya paling miskin di situ. Lalu bagaimana caranya saya bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin? Au bil badan, maka dengan tubuh saya ringan tangan untuk membantu orang lain. Saya mudah untuk menolong kesusahan orang lain. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita berikan ya kepada banyak cara untuk bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jadi bukan berarti ulama, kiai, ustadz itu kedudukan yang paling tinggi. Oh tidak, belum tentu. Ya. Kalau seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang habib, kalau dia merasa paling benar, dia merasa paling benar. Nah, ini belum tentu. Jadi kedudukan orang ya, derajat orang di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Ini seberapa, pertama adalah iman, yang kedua adalah seberapa besar dia memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya. Ini tidak ada amal yang lebih utama dari itu. Ya, tidak ada amal yang lebih utama dari itu. Ya. Dari keduanya, pertama iman, yang kedua adalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, janganlah mudah mulut kita ini mencela orang yang banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Belum tentu kita bisa seperti itu. Kita cuma bisa bicara, kita cuma bisa nyinyir ya. Istilahnya sekarang itu nyinyir. Netizen plus 62 itu paling mudah nyinyir ya. Jadi jangan sekali-kali kita mencaci maki orang yang telah memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, siapa orang yang ketika memasuki pagi, la yanwi adzulma, tidak memiliki niat untuk berbuat zalim, ala hadin kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wa man asbaha, siapa orang yang memasuki waktu pagi atau waktu subuh, yanwi, dan dia berniat nusratal mazlum, berniat untuk membela orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang tertindas, wa qadai hajatil muslim, dan menunaikan hajatnya orang Islam, kaum muslimin, kanat lahu, maka baginya kaajri hujjatin mabruratin, seperti pahala haji yang mabrur. Apakah pahala haji mabrur? Laisa lahu, tidak ada lagi pahala haji mabrur melainkan balasannya adalah surga. Nah, ya. Jadi inilah apa ya, ajaran akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pagi-pagi, ketika kita bangun tidur, tidak ada niat sedikit pun kita untuk menyakiti orang lain, untuk berbuat zalim kepada orang lain, itu Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Nah, apalagi kalau kita punya niat, ya, ketika kita bangun tidur, ya, kita punya keinginan pada hari itu, kita punya keinginan untuk menolong orang-orang yang tertindas, keinginan untuk memenuhi hajat orang Islam, memenuhi kebutuhan orang Islam, kanat lahu kaajri hajatin mabrur, maka pahalanya seperti haji mabrur. Haji mabrur, pahalanya itu adalah surga. Ya. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbul ibadi ilallahi taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nasi linnas, yaitu orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi yang paling Allah cintai itu adalah bukan orang yang banyak ibadahnya, bukan orang yang banyak puasanya, bukan orang yang banyak zakatnya, atau bukan orang yang setiap tahun pergi haji, bukan orang yang setiap malam dia zikir, dia baca Quran. Tapi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ahabbul ibad ilallah anfa'un nasi linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Lalu bagaimana cara memberi manfaat? Ya itu tadi di atas tadi. Ya bil maqal. Ya. Kita bisa dengan lisan kita bisa memberikan manfaat dengan orang, kita mengajarkan orang lain, menunjukkan yang benar, yang salah dan yang benar, yang baik dan yang tidak baik. Bisa dengan begejah dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita. Ya. Inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sasarannya horizontal, ya, bukan yang vertikal. Jadi sasarannya adalah horizontal. Bagaimana dia bermanfaat kepada sesamanya, bukan ke atas, tetapi ke samping. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sosial yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadah ritual, ya. Ibadah sosial yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah sosial. Dan sekarang Anda wirid setiap hari, tapi dengan tetangga Anda sendiri Anda nggak peduli. Anda setiap hari ibadah, sholat sampai ribuan rakaat, tetapi Anda tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling Anda. Anda tidak peduli dengan orang-orang yang kelaparan di sekitar Anda. Anda tidak peduli dengan lingkungan Anda. Anda tidak peduli dengan nasib kaum muslimin. Nah, yang seperti ini, ya, ini tidak ada apa-apanya. Justru yang paling dicintai oleh Allah adalah yang punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi ibadah sosial yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul a'mali, kemudian lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalul a'mali, kemudian amal yang paling utama adalah idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Ya, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan atau ikut bergembira ala qalbil mu'min, kepada memasukkan kegembiraan ala qalbil mu'min, kepada hati seorang mukmin, nyenengin orang lain, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Ya.
Itu adalah amal yang paling afdol. Amal yang paling afdol itu adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain. Apalagi ini bulan Ramadan ini semua. Mari kita berbagi. Berbagi kepada orang lain itu adalah amal yang paling afdol. Jadi amal yang paling afdol adalah kita bisa membahagiakan orang lain. Yatrudu anhu ju'an, yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban. Membahagiakan orang lain itu bagaimana caranya? Yatrudu anhu ju'an, yang mengangkat kelaparan dari sisi mereka, wa yakshifu anhu karban, kemudian yang menghilangkan kesulitan dari diri mereka, au taqdilahu dainan, atau membayarkan hutang mereka. Nah, ini amal ahabul amal afdalul amal illallah, amal yang paling utama di sisi Allah. Artinya kembali lagi bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah sosial kita. Jadi hablum minan nasnya. Jadi ibadah itu kan ada dua, ibadah ritual yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ibadah sosial. Nah, mana yang lebih afdol? Yang paling afdol adalah ibadah sosial, yang paling utama adalah ibadah sosial. Inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.